Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan belajar mengenai bauran promosi. Sebelum itu, apa sih promosi itu? Promosi adalah upaya menawarkan produk dengan tujuan menarik konsumen. Bauran dari promosi ada 4. Yang pertama personal selling, yang kedua periklanan, ketiga promosi penjualan, dan yang keempat ada publisitas. Yang pertama ada personal selling. Personal selling sendiri adalah interaksi antar individu yang saling bertemu secara langsung untuk menciptakan, mempertahankan hubungan, pertukaran yang saling menguntungkan. Personal selling ini bersifat lebih fleksibel, dan personal selling dinilai lebih efektif untuk menjual produk. Jenis-jenis dari personal selling sendiri, yang pertama ada trade selling. Produsen mengizinkan pengecer untuk menambah jumlah distributor dari produk. Yang kedua ada missionary selling. Peningkatan proses penjualan dengan mendorong konsumen untuk beli produk dari distributor perusahaan sendiri. Yang ketiga ada technical selling. Meningkatkan angka penjualan dengan memberi saran dan nasihat pada konsumen. Yang keempat ada new business selling, yaitu menciptakan transaksi baru dengan mengubah calon konsumen menjadi konsumen. Yang terakhir ada responsive selling. Responsive selling ini penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan dari konsumen. Tujuan dari personal selling. Yang pertama meningkatkan penjualan dengan cara membujuk calon konsumen, memperkenalkan produk secara langsung, meningkatkan penjualan, dan mendapatkan informasi pasar. Ini beberapa contoh dari personal selling. Yang pertama ada pemasaran produk Tupperware, yang kedua pemasaran produk Wardah, yang ketiga produk obat dari multi level marketing, yang keempat ada Oriflame, dan yang terakhir produk minuman dalam kemasan. Fungsi dari tenaga personal selling sendiri ada mengadakan analisa pasar, menentukan calon konsumen, mengadakan komunikasi, memberi pelayanan, mengajukan langganan, mendefinisikan masalah, mengatasi masalah, mengatur waktu, mengalokasikan sumber-sumber, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan diri. Proses dalam melakukan personal selling, ada persiapan sebelum penjualan, ada penentuan lokasi pembeli potensial, setelah itu ada pendekatan pendahuluan kepada calon pembeli, melakukan kunjungan sebelum penjualan, dan yang terakhir pelayanan sesudah penjualan. Yang kedua ada periklanan. Periklanan adalah komunikasi non-individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media yang dilakukan oleh perusahaan, lembaga, non-laba, serta individu-individu. Contohnya seperti yang ada di TV-TV dan pada gambar yang sudah tertera. Fungsi dari periklanan sendiri ada 5. Yang pertama memberikan informasi, yang kedua membujuk dan mempengaruhi, yang ketiga menciptakan kesan, yang keempat memuaskan keinginan, dan yang kelima periklanan merupakan alat komunikasi. Tujuan dari periklanan, informing atau memberikan informasi, yang kedua membujuk, yang ketiga ada reminding atau mengingatkan, yang keempat adding value,
atau penambahan nilai, dan yang terakhir ada assisting atau mendampingi. Karakteristik dari periklanan memiliki isi yang singkat, jelas, menarik, dan objektif. Bersifat informatif, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, dikemas untuk menarik perhatian dan minat pembacanya, bersifat mengajak dan membujuk. Unsur-unsur dari periklanan: kalimat deskriptif, persuasif, attention atau perhatian, interest atau minat, desire atau keinginan, dan yang terakhir conviction atau rasa percaya. Jenis-jenis dari periklanan sendiri ada periklanan produk, periklanan kelembagaan dan layanan masyarakat, dan periklanan nasional, regional, dan lokal. Untuk periklanan produk sendiri seperti produk Pepsi ini, atau mungkin seperti minuman-minuman yang lain, misalnya seperti teh pucuk harum, teh kotak. Selanjutnya yang ketiga ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini adalah kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat seperti pameran atau demonstrasi, dan bazar. Tujuan dari promosi penjualan sendiri ada 3. Yang pertama, intern, perantara, dan konsumen. Untuk tujuan promosi penjualan intern, bertujuan meningkatkan atau mempertahankan moral karyawan, melatih tentang bagaimana cara terbaik yang harus dilakukan untuk melayani konsumen, dan meningkatkan dukungan karyawan, kerjasama, serta semangat bagi usaha promosinya. Tujuan promosi penjualan perantara yaitu usaha promosi dengan perantara seperti pedagang besar, pengecer, lembaga perkreditan, dan lembaga jasa. Tujuannya untuk memperlancar atau mengatasi perubahan-perubahan musiman dalam pesanan, mendorong jumlah pembelian yang lebih besar, serta mendapat dukungan yang luas dalam saluran terhadap usaha promosinya. Yang ketiga ada tujuan promosi penjualan konsumen. Bertujuan untuk mendapati orang yang bersedia mencoba produk baru untuk meningkatkan volume perpenjualan, seperti mendapat potongan 20%. Setelah itu strategi promosi penjualan. Ada pull strategi, membuat pelanggan tertarik untuk menggunakan produk dari perusahaan. Ada push strategi, mendorong produk menjauh dari perusahaan ke pelanggan. Strategi hybrid, menggunakan pull strategi dan push strategi untuk menjual produk dengan resistensi sekecil mungkin. Setelah itu metode promosi penjualan konsumen. Yang pertama, memberikan contoh barang, memberikan kupon atau nota. Yang ketiga, memberikan kupon berhadiah, memberikan undian, rabat, dan peragaan atau display. Setelah itu ada contoh promosi penjualan. Pertama, Black Friday Sale, obral musiman. Yang kedua ada beli 1 gratis 1, jenis promosi yang paling populer di mana 2 produk ditawar dengan 1 harga barang. Yang terakhir ada bonus refer. Strategi promosi dengan perusahaan mendorong pelanggan sendiri untuk mendatangkan pelanggan yang baru. Yang terakhir ada publisitas. Publisitas adalah sejumlah informasi mengenai barang atau organisasi yang disebarluaskan ke masyarakat melalui media tanpa dipungut biaya
atau tanpa pengawasan dari sensor. Sifat publisitas memiliki tingkat kebenaran atau kepercayaan yang tinggi. Penggambaran suatu produk, maksud dari promosi yang sebenarnya tidak akan diketahui. Menggambarkan kondisi suatu produk perusahaan secara jelas dalam berbagai upaya. Dan yang terakhir, off-guard, berita yang terdapat dalam surat kabar yang dibaca oleh hampir setiap orang. Jenis publisitas, ada press release, ada media sosial, seperti lewat Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Setelah itu ada product placement, mengirimkan produk secara gratis ke blogger, influencer, atau media lain agar bisa direview. Yang terakhir, melakukan partnership. Cara ini memungkinkan suatu produk bisa dikenal dengan lebih luas. Berikut beberapa contoh dari publisitas yang diletakkan pada koran dan juga majalah. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.